Hai semua, balik lagi sama gue, Mira. Di video kali ini gue akan membahas tentang Google Data Studio. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Google Data Studio, ya kalian bisa coba googling dulu. Basically itu adalah data visualization tools keluarannya Google yang bisa kalian gunakan secara gratis alias cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun. Nah itu kalau misalnya kalian baru mau mulai belajar gimana caranya memvisualisasikan data, ya kalian bisa mencoba tools ini. Nah sebenarnya sih pakai tools apapun itu nggak masalah. Kalau kita ngomong tools yang gratis, ya ada juga kan Tableau Public gitu yang bisa lu pakai. Ya itu juga sebenarnya nggak masalah karena di mana-mana sebetulnya cara kerjanya BI tools atau visualization tools itu ya hampir-hampir mirip lah gitu. Jadi pertama-tama lu harus konekin ke data source-nya dulu, baik itu dari Excel atau dari Google Drive atau misalnya dari database relasional maupun non-relasional atau dari Google Analytics dan lain sebagainya gitu. Tapi lu harus konekin datanya dulu sebelum lu bisa ngolah datanya itu untuk divisualisasikan gitu. Nah, cuman di video kali ini gue tidak akan membahas secara lebih detail bagaimana cara menggunakan Google Data Studio itu, tapi lebih ke kelebihan dan kekurangannya dari si GDS ini. Ya gue nyebutnya GDS aja ya sekarang biar pendek lah gitu. GDS itu Google Data Studio. Ya oke. Nah, dan tentunya yang akan gue sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman gue dalam menggunakan tools GDS ini sehari-hari. Ya tentunya feel free kalau misalnya kalian menemukan atau ingin menambahkan apa yang belum tercakup di dalam video ini, silahkan komentar di bawah. Oke? Nah, Oke, gue akan mulai dari kelebihan atau pro-nya. Yang pertama itu adalah tools ini bener-bener gratis, alias completely free ya. Jadi kayak kalian pakai Google Docs aja gratis tanpa biaya apapun gitu. Dan so far, setahu gue sih nggak ada limit berapa jumlah reports dan data connection yang bisa dibuat. Jadi kalau misalnya kalian baru belajar atau misalnya company-nya tidak memiliki privilege untuk menggunakan tools yang berbayar gitu. Nah ini adalah sebuah kelebihan ya. Nah kadang kalau misalnya kita mendengar tentang tools gratis, bawaannya tuh kayak udah judgmental aja gitu akan capabilities-nya ya. Tapi nanti gue akan bahas juga dari pros-nya yang lain kenapa GDS ini cukup oke untuk dipertimbangkan gitu. Nah, terus yang kedua adalah user friendly. Kalau misalnya kalian pernah pakai Tableau atau tools BI yang modelannya drag and drop, bisa dibilang GDS ini tuh intuitif banget. Dari segi UI-nya pun menurut gue cukup straightforward ya, mulai dari koneksi ke data source sampai ke bikin reportnya, dan learning curve-nya itu juga nggak terlalu tinggi untuk pemula. Apalagi kalau misalnya kalian baru belajar tentang konsep dimension dan fact atau matrix gitu. Yang ketiga adalah GDS ini juga mensupport cukup banyak konektor ya, terutama untuk Google Products. Nah, beberapa data source yang disupport itu adalah contohnya manual upload, terus ada juga lewat Google Sheet, DirectDB Connection, ada Google Analytics, Amazon Redshift, dan masih banyak lagi. Nah, ini cukup memenuhi sebagian besar kebutuhan sebagai BI atau DA, at least kalau misalnya buat gue ya. Nah, terutama kalau misalnya di tempat lo tuh banyak menggunakan Google Platform untuk mengolah dan menyimpan data gitu. Nah, yang paling sering gue gunakan ya tentunya adalah BigQuery, karena gue kebetulan menggunakan BigQuery untuk data warehouse-nya, tapi gue juga pernah menggunakan DB Connection. Ini sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan in the long run, karena ya alasan security dan lain sebagainya, tapi ya bisa kalau misalnya lu mau gitu. Nah, tapi karena gue juga pakai Google Sheet, jadi ini bisa langsung connect juga ke Google Sheet, dan lo juga bisa milih sheet mana yang mau dijadiin data source gitu. Nah, terus kalau misalnya source-nya itu kebetulan adalah CSV gitu misalnya, lah, lo juga bisa melakukan manual upload gitu. Dan GDS itu juga punya yang namanya extract data connection. Nah, kalau misalnya lo biasa pakai Tableau nih, itu kan ada opsi untuk menggunakan extract data. Ya, sebenarnya mirip kayak cache lah gitu. Instead of lo nge-query secara live tiap kali nge-refresh gitu, jadi kalau misalnya lu pakai ekstrak, datanya tuh cukup diambil sekali aja gitu. Mungkin biasanya dia di-update-nya secara berkala dalam kurun waktu tertentu, kayak misalkan sehari sekali di jam tertentu gitu, dan lo tuh bisa mengakses itu tanpa harus meng-query berkali-kali, jadinya cost-nya lebih rendah juga. Nah terus kalau misalnya lo pengen ngambil dari Google Analytics, itu juga bisa. Bahkan di sini tuh ada template juga, template reports dari Google Analytics yang bisa lo pakai. Dan lainnya adalah community atau third party connector. Nah, ini lo bisa lihat sendiri tools apa aja yang disupport. Ini banyak banget. Jadi sebenarnya sih ini udah lumayan banget sih kalau kata gue. Apalagi kalau misalnya lo tuh mostly kerjanya menggunakan produk Google yang pertama, atau lo menggunakan Cloud Data Warehouse. Karena kayak misalkan Amazon Redshift itu juga kan udah bisa
bisa gitu. Terus yang selanjutnya adalah kapabilitas yang bagus untuk basic data visualization. Nah, kapabilitas GDS dalam visualisasi data ini bagus menurut gue. Jadi tergantung sih sebenarnya dari kompleksitas bisnis yang lo support. Biasanya visualisasi data itu jarang sih yang terlalu kompleks gitu. Walaupun gue pernah menemukan beberapa data vis yang emang butuh disajikan dengan cara yang agak rumit, ya tapi prinsipnya adalah the simpler the better, semakin sederhana itu semakin baik. Ya kalau misalnya lu bisa menyajikan data dengan sederhana, kenapa harus pakai cara yang rumit gitu kan? Tapi emang sebenarnya apa sih yang paling sering gitu, coba time series chart, yang sumbu X-nya itu waktu atau waktu dan dimension, terus sumbu Y atau matriksnya itu frekuensi atau total atau apapun itu. Terus yang kedua misalkan time comparison, nah itu juga kan lumayan sering ya. Terus apalagi yang sering, bar chart, area chart, stack chart. Terus mungkin kalau misalnya lo perlu nge-show data retention gitu misalnya, mungkin lo bisa pakai heat map yang bisa diatur-atur warnanya. Kalau misalnya tinggi dia warnanya apa, kalau rendah warnanya apa. Atau misalkan tables with bars untuk ngitung OKR atau untuk ngitung target penjualan atau untuk apa gitu. Nah ini semua sebenarnya sudah bisa dilakukan di GDS ya gitu. Jadi menurut gua kalau untuk basic data visualization ini udah cukup oke banget sih, mumpuni. Bahkan dia di sini juga kayak ada buat maps, geographical area, terus kalau misalkan angkanya pengen lu jadiin percentage itu juga bisa. Terus juga ada kapabilitas lain yang sering dibutuhin itu adalah kayak filtering, terus custom calculation gitu. Jadi misalkan dari field-field yang udah ada lo pengen bikin rumus yang baru dan dijadikan di field yang lain, tapi lo melakukannya di level report gitu. Nah itu juga bisa. Terus parameterized query, jadi misalnya table lo itu ada partisinya berdasarkan tanggal gitu. Jadi misalkan lu cuma pengen ngambil data dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, tapi lu nggak pengen nge-load semua tabelnya gitu. Nah itu juga lu bisa nge-passing tanggal dari kapan sampai kapannya di parameterized query ini. Terus juga lu bisa nge-extract tanggal dan waktu. Jadi lu misalnya lu punya data timestamp gitu. Timestamp itu kan biasanya ada tanggal, ada sama ada jamnya, tapi lu cuma pengen ngambil tanggal dan jamnya, atau lu pengen ngambil pengen lu pisah-pisahin gitu sebagai tanggal, hari, bulan, atau misalnya cuma pengen lo ambil elemen-elemen tertentunya, itu juga bisa. Bahkan dia juga bisa kayak lu pengen ngambil ini sebenarnya week keberapa, minggu keberapa, itu juga udah ada gitu. Kalau misalnya lu pengen drill down level of detailnya itu juga bisa, dan ini juga udah bisa kayak export documents. Nah itu semua ada di GDS juga. Jadi ya GDS udah mensupport itu, dan menurut gue itu udah cukup baik sih kalau misalnya untuk sebuah tools yang free ya, tanpa membayar apapun gitu, karena ya memang kapabilitas ini yang emang paling sering digunakan. Terus yang kelima adalah data blending option. Nah ini biasanya dipakai kalau lo pengen ngejoin data dari dua sumber yang berbeda, misalnya dari database yang berbeda. Kalau misalnya masih dalam satu database gitu, tapi tabelnya beda, ya itu kan sebenarnya lo bisa ngejoin itu di level data source-nya gitu. Misalkan lo langsung join aja dari database-nya, terus lo bikin table baru misalkan, atau bikin view baru gitu. Nah tapi kalau misalnya environment-nya udah beda, misalkan yang satu pakai apa gitu, pakai cloud, yang satunya lagi on premise gitu kan, itu kan agak susah ya. Dan kadang-kadang lo butuh ngejoin apa namanya dari dua table dari sumber yang benar-benar beda environment gitu. Nah itu biasanya di sini baru kita membutuhkan yang namanya data blending. Jadi joinnya itu di level toolsnya ini, bukan di level data source-nya gitu. Nah ini awalnya gue pengen menaruh ini di Cons, karena pas gue coba Google Data Studio pada zaman-zaman dulu sekitar setahun atau ya 2 tahun yang lalu, atau bahkan sampai beberapa bulan sebelumnya, itu sebenarnya kapabilitas blendingnya itu tuh masih terbatas banget. Kayak lo cuma bisa left join, terus juga ya masih belum ada yang kayak inner join dan lain sebagainya. Tapi terakhir kali gue cek, itu ternyata dia sudah menambahkan fitur joinnya, which is ini bagus banget gitu. Jadi lo bisa melakukan left join, right join, inner join, terus cross join, itu lo bisa lakuin di GDS instead of di di query-nya gitu ya. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau misalnya emang ya kayak gue bilang tadi, kalau masih dalam satu database yang sama, ya sebaiknya lo melakukan join itu di ya di level data source-nya, bukan di level report atau di level apa gitu ya. Tapi kalau misalnya apa boleh buat, lo harus mengkombinasikan data dari sumber dan environment yang berbeda, nah itu kan akan lebih mudah kalau misalnya memang ada fitur data blending ini gitu. Nah, terus selanjutnya adalah GDS juga mensupport basic automated report delivery, yaitu mengirimkan custom report dalam bentuk PDF di waktu yang sudah dijadwalkan. Nah, ini adalah fitur yang cukup penting
dalam sebuah data visualization tools kalau buat gue dan sesuai pengalaman gue gitu. Ya mungkin kalian juga ada yang udah pernah bekerja sebagai BI, dan mungkin ada stakeholder yang kayak minta tolong dong reportnya dikirimin setiap hari Senin pagi gitu. Nah ini fitur automated report delivery ini menjadi penting gitu ya. Nah, di GDS lo juga bisa nge-setting automated report delivery ini dan membuat jadwal yang customized gitu. Jadi misalkan setiap hari tertentu, setiap tanggal tertentu, di jam tertentu. Dan ini tuh untuk sebuah tools gratis, gue sangat mengapresiasi fitur ini ya. Jadi walaupun ini memang sih masih terbatas kayak kayak misalkan customisasinya ya udah standar kayak begini, tapi dia sudah bisa mengirimkan report dan lo sudah bisa memilih halaman yang pengen lo kirimkan aja, itu tuh udah oke banget sih kalau menurut gue. At least untuk yang basic-basic itu tuh udah cukup oke gitu. Terus yang berikutnya adalah user access control dan fitur kolaborasi. Nah kalau misalnya lo sering menggunakan Google Docs atau spreadsheet, itu sebenarnya cara pengaturan aksesnya si GDS ini mirip dengan produk Google yang lainnya. Jadi nggak rumit gitu, level of aksesnya juga mirip. Bisa lo jadiin viewer, bisa lo jadiin editor, dan untuk level viewer lo juga bisa ngatur apakah si viewer ini akan diizinkan untuk mengcopy atau mendownload data yang lo sajikan atau tidak gitu. Jadi di situ ada pilihannya nih, kalau misalnya lo nge-share sebagai viewer, lo tuh pengen dia itu bisa mendownload atau enggak gitu. Nah ini sebenarnya bisa menjadi pros atau bisa menjadi cons tergantung situasinya ya. Tapi kalau misalnya lo selama ini cukup puas dengan cara kerja Google Docs saat ini, ya mungkin this is a pro ya gitu. Cuman kalau misalnya lo membutuhkan level of security yang lebih tinggi dan merasa kalau Google sendiri itu tidak cukup secure untuk sistem lo gitu, ya ini mungkin tidak memenuhi kebutuhan lo gitu ya, that is also fine. Jadi untuk yang membutuhkan basic level security ini udah cukup oke gitu. Nah yang jelas lo bisa expect GDS untuk punya pengaturan yang mirip dengan Google Docs lainnya gitu. Jadi untuk untuk adaptasinya sendiri itu tidak terlalu sulit gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kita bisa mengenerate embedded chart atau widget dari chart kita supaya bisa di-embed di tempat lain. Jadi misalnya lo punya sebuah website sendiri dan lo pengen naruh report GDS ini ke website lo, itu bisa. Nah, tapi lo harus membuka akses report lo ini ke publik gitu. Jadi kalau misalnya lo pakai private access, itu nanti di website-nya nggak bakalan ke show gitu, nanti reportnya nggak akan muncul ya. Tapi kalau misalnya lu pengen konekin itu ke tempat lain, pastikan aksesnya harus di publik. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi deal breaker atau enggak ya, tergantung kebutuhannya. Nah, setelah tadi kita membahas pros-nya, sekarang gue akan membahas cons-nya atau limitation-nya. Yang pertama itu adalah si GDS ini itu tidak mensupport visualisasi yang terlalu kompleks atau terlalu rumit gitu. Salah satu contohnya yang gue pernah mencoba tapi kayaknya masih belum ada fiturnya di GDS ini adalah customizing tooltip. Jadi kadang-kadang kita itu pengen kayak ngasih tooltips gitu ke elemen-elemen tertentu di dalam report kita. Kayak supaya usernya itu bisa tahu ini tuh tabelnya tentang apa tanpa harus menambahkan teks terlalu banyak di dalam reportnya gitu. Jadi kalau misalnya lu hover itu bisa langsung keluar, oh ini tuh tentang apa gitu. Atau misalnya lu pengen mengganti keterangan ketika lu lagi nge-hover ke suatu elemen gitu. Nah itu kalau nggak salah di Tableau itu ada fitur itu, tapi di GDS itu belum ada fiturnya. Gue nggak tahu apakah fitur ini akan ditambahkan di masa depan atau tidak, tapi saat ini yang gue tahu itu belum ada gitu. Terus gue juga contoh lainnya adalah kayak misalkan Sankey diagram. Jadi kayak diagram yang kayak aliran gimana ya? Ya kayak aliran gitu, Sankey diagram. Gue akan menunjukkan gambarnya seperti apa gitu, karena sebenarnya di GDS ini ada yang namanya community visualization. Jadi ada orang-orang baik yang sudah mencoba membuat chart-chart yang tidak disediakan oleh si GDS by default gitu. Nah, tetapi kadang-kadang cara penggunaannya itu juga kurang intuitif, dan pada saat itu gue pernah membutuhkan untuk kayak bikin Sankey gitu. Ya walaupun itu nggak urgent-urgent banget, tapi kayak gue merasa lebih baik kalau misalnya gue merepresentasikan datanya itu dalam bentuk Sankey gitu. Dan ternyata itu tidak sesuai dengan dengan ekspektasi gue sih yang ada di community visualization itu. Jadinya ya gue menyimpulkan bahwa untuk visualisasi yang terlalu rumit atau yang aneh-aneh gitu, yang selain dari basic-basic yang gue sebutin tadi, itu mungkin belum tersedia di GDS gitu. Atau mungkin lu bisa bikin sendiri dan lo integrate sendiri, lu publish sendiri, sebenarnya itu ada opsinya, tapi it takes too much time. Jadi kalau misalnya ya gimana ya, kalau lu lagi buru-buru ya lu nggak bisa melakukan hal itu gitu, dan lo harus butuh kemampuan coding yang cukup bagus juga
juga untuk lo bisa membuat si visualization chart itu sendiri gitu dan mempublishnya. Terus yang kedua itu adalah limited management option. Yang paling kerasa buat gue itu adalah tidak bisa menambahkan folder. Ini menurut gue agak aneh ya, karena di Google Drive itu kan kita bisa bikin folder ya. Tapi di GDS itu nggak ada opsi untuk add folder gitu. Jadi kalau misalnya, kalau report lu cuma 10 biji, itu kayaknya masih nggak butuh-butuh amat gitu ya. Tapi kalau misalnya reportnya ratusan, dan lu harus mengelompokkan itu berdasarkan business function gitu, contohnya, atau berdasarkan produk, ya itu kan jadinya kayak agak-agak repot juga ya gitu kalau nggak bisa di folderin gitu. Nah, ingat gue di Tableau itu ada opsi foldering. Jadi report-report itu bisa dikelompokin ke dalam folder-folder sesuai dengan produk atau sesuai dengan fungsi gitu misalnya. Dan lo juga bisa mengatur hak akses itu di level folder. Jadi ya udah gue bukain aja semua yang ada di folder ini, lo bisa lihat. Terus user group yang lain tuh nggak bisa lihat dia hak aksesnya itu ya sedalam itu kalau misalnya kita pakai Tableau gitu. Ya contoh untuk tools yang berbayar lah ya. Nah tapi kalau misalnya di GDS ini pengaturan hak aksesnya itu bahkan dia itu cuma ada selevel dokumen doang, selevel report doang gitu. Ya karena report ini juga nggak bisa difolderin, tentu aja kita nggak bisa masang nggak bisa mengatur hak aksesnya itu di level si folder gitu. Nggak kayak misalkan di Google Drive kita bikin folder itu kan kita bisa ya nge-share satu folder itu gitu. Nah di GDS itu tuh nggak bisa, dan menurut gue ini adalah pain point yang cukup terasa gitu ya. Dan gue juga berharap Google menambahkan fitur add folder ini ke dalam GDS gitu. Nah terus kelemahan yang ketiga itu adalah private sharing itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki email Google gitu. Jadi share report secara private. Jadi di sini kan ada hak aksesnya itu kan ada public, terus semua yang punya link bisa ngelihat, sama yang satunya lagi itu kan restricted. Nah, untuk yang restricted ini itu tuh cuma bisa dikasih kalau misalnya lu punya email yang domainnya itu Gmail atau pokoknya domainnya Google, atau misalkan ya domain lain tapi dia di belakangnya itu dia pakai Gmail gitu. Nah, sebenarnya gue nih sudah pernah mencoba nge-share report itu ke email non-Google gitu. Kadang-kadang bisa, kadang. Tapi gue tidak bisa mengatakan itu tuh reliable, karena setelah gue add beberapa email, terus kayak gue add-nya lumayan banyak, waktu itu ada sekitar kayak 8 atau berapa, nggak nyampe sih kalau nggak salah. Nah itu di email kesekian itu tiba-tiba muncul error gitu. Nah gue nggak tahu apakah itu bug atau itu memang limitation-nya, tapi gue cenderung kayak mungkin itu adalah limitation-nya sih gitu. Jadi nggak bisa menggunakan email selain yang domainnya atau selain yang engine-nya itu pakai Google gitu. Dan ini sebenarnya ya agak sulit juga ya, karena nggak semua klien itu menggunakan Google gitu buat mail servernya atau apa gitu kan. Jadinya kalau misalnya ya ini emang karena dia adalah produknya Google, jadi mungkin dibikinnya itu memang diperuntukkan buat kayak ekosistemnya Google gitu ya. Cuman ya itu adalah salah satu kelemahannya juga sih kalau menurut gua, tidak bisa nge-share si report ini ke email selain email Google gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tidak ada API integration. Nah, ini bisa jadi deal breaker atau enggak, tergantung kebutuhannya. Tapi ada kalanya gue butuh connect ke API yang dibikin oleh pihak lain gitu. Dan ini tuh nggak ada opsinya. Ya, gue pernah lihat ada opsi build your own API connector atau apa gitu. Tapi kayak gue nggak yakin gitu gimana cara makainya. Dan kayaknya itu kayak lu jadinya harus kayak nge-publish apa dulu gitu, dan ya kayak repot banget lah gitu. Jadi nggak ada API integrationnya juga. Nah itu kalau misalnya source datanya nggak ada yang dari API dan lo mostly menggunakan Google, nah itu sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya ada yang data source-nya tuh udah mulai aneh-aneh dari API apa, terus yang dibikin sama tim apa kayak gitu, nah itu mungkin ya nggak bisa dipakai lah. Maksudnya Google Data Studio ini tidak memenuhi kebutuhan itu. Nah terus yang terakhir adalah speed-nya ini agak slow kalau misalnya kita menggunakan dataset yang besar gitu. Jadi gue pernah juga mencoba kayak menggunakan Google Data Studio untuk yang kayak datanya gede banget, itu ya lama banget juga gitu. Akhirnya gue harus mengoptimize dengan cara-cara yang lain supaya datanya itu bisa ke-load dengan lebih cepat gitu ya. Salah satunya kayak yang gue bilang tadi, pakai di partisi terus pakai parameterized query kayak gitu, itu salah satu contohnya gitu ya. Tapi kalau misalnya datasetnya kecil sebenarnya nggak masalah. Nah cuman ini balik lagi kayak ke kebutuhannya. Kalau misalnya di tempat lo itu datanya emang banyak dan emang gede banget, ya lo harus lihat lagi, dan sebaiknya sih dicobain dulu kayak apakah speed limitnya itu masih masuk ke yang lo harapkan atau enggak gitu. Tapi ya gue bisa bilang kalau untuk
saat ini untuk dataset yang size-nya itu gede banget, itu kayaknya GDS masih belum cukup oke gitu dari segi speed-nya ya. Jadi kayak masih agak lelet ya, bisa ke load tapi lelet banget lah gitu. Jadi lo harus kayak melakukan workaround untuk hal ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau menurut observasi gue, Google Data Studio ini cukup powerful sebenarnya sebagai data visualization and reporting tools yang benar-benar gratis with no hidden cost gitu ya. Untuk small to medium size company yang masih lumayan picky dalam memperhitungkan cost, actually it's a good bet gitu. Dari sisi kolaborasinya juga oke. Terus kalau misalnya kalian menggunakan ekosistem Google kayak Google Docs, Google email, Gmail gitu, itu juga adaptasinya tidak terlalu sulit ya, kalau menurut gue. Ya, tapi emang kapabilitasnya itu masih jauh dibandingkan dengan BI tools lainnya yang tersohor, kayak misalkan Tableau atau Power BI gitu ya. Tentu saja ya, karena mereka kan berbayar gitu. Fiturnya juga pastinya jauh lebih oke. Dan menurut gue GDS ini kurang cocok digunakan buat mid to large size company ya. Dimana biasanya manajemen aksesnya itu lebih kompleks ya, karena orangnya juga lebih banyak gitu, kepentingannya juga lebih banyak. Sehingga GDS ini bukan solusi yang memadai lagi kalau untuk perusahaan yang lebih besar. Jadi cocok atau enggaknya emang tergantung kebutuhan kalian tuh seperti apa gitu. Oh ya, dan gue pernah mencoba tools lain yaitu Metabase, tapi correct me if I wrong, gue merasa interface-nya itu agak kurang intuitif, atau ini cuman gue doang ya, nggak tahu juga sih. Padahal kalau misalnya gue lihat banyak juga sih yang pakai Metabase gitu ya, tapi saat ini pada akhirnya gue tetap menggunakan GDS karena ya itu salah satu dari yang gue suka dari si GDS ini adalah dia itu sangat mudah untuk digunakan gitu, apalagi kalau misalnya lu sudah terbiasa dengan BI tools macam Tableau gitu, nah itu adaptasinya ke GDS itu kayak gampang banget, kayak ya cepet lah, langsung intuitif, langsung kalian tahu apa yang harus dilakukan, kayak gitu. Oke, sekian saja video gue kali ini. Semoga konten yang gue sampaikan kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!